Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anakku yang solih dan solihah semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Mudah-mudahan kita semuanya tetap semangat ya, meskipun kita belajar dari rumah, karena masih ada wabah COVID-19 yang ada di sekitar kita. Maka dari itu, yang pertama, kita senantiasa menerapkan protokol kesehatan dengan memakai masker, dan juga kita jaga jarak dengan orang lain ketika kita berada di luar rumah. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kekuatan buat kita semuanya, agar kita semuanya bisa tetap kuat dan sehat, dan akhirnya bisa tetap belajar dan semangat untuk belajar. Anak-anakku yang solih dan solihah, jumpa lagi dengan Ustadz Widi ya. Dan insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama belajar mata pelajaran Pendidikan Agama Islam atau PAI dan Budi Pekerti. Dan mari sebelum kita mulai pembelajaran kita pada kesempatan pagi kali ini, marilah kita awali bersama-sama dengan bersama-sama membaca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, dan tidak lupa juga untuk membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik anak-anakku yang solih dan solihah, pada kesempatan kali ini untuk mata pelajaran PAI dan Budi Pekerti yang akan kita pelajari bersama-sama adalah tentang bab yang ketiga, yaitu aku anak solih. Dan pada kesempatan kali ini nanti ada beberapa subbab yang akan kita pelajari. Apa saja? Jangan kemana-mana ya, tetap kita fokus di video pembelajaran kali ini ya. Baik anak-anak yang solih dan solihah, pada kesempatan kali ini subbab yang akan kita pelajari dari aku anak solih adalah yang pertama, yaitu adalah kejujuran. Kemudian yang kedua, yaitu adalah amanah. Kemudian yang ketiga, yaitu patuh kepada orang tua dan guru. Dan yang keempat, yaitu santun dan menghargai teman. Baik, untuk selanjutnya, tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini adalah setelah melihat video pembelajaran ini, anak-anak atau siswa dapat 1. Memahami penjelasan tentang makna perilaku jujur, kemudian macam-macam jujur, kemudian juga manfaat dari kita berbuat jujur. Kemudian yang kedua, tujuannya adalah memahami penjelasan tentang makna perilaku amanah, kemudian macam-macam amanah, serta yaitu manfaat dari amanah. Kemudian yang berikutnya adalah memahami penjelasan tentang makna patuh dan hormat kepada orang tua serta guru. Dan kita juga nanti harapannya bisa mempraktekannya. Kemudian yang terakhir, harapan dari atau tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini adalah siswa atau anak-anak bisa memahami penjelasan makna santun dan menghargai teman serta bisa mempraktekannya. Nah, dari semua tujuan pembelajaran ini, Ustadz berharap karena ini adalah bab akhlak, jadi kita harapannya setelah melihat video ini atau setelah kita belajar video tentang aku anak soleh ini, anak-anak nanti bisa mempraktekannya dan menjadi kebiasaan kita bersama. Dan insya Allah itu akan menjadi sebuah ladang pahala buat kita semuanya. Allahumma amin. Baik anak-anakku yang solih dan solihah, sebelum kita lanjutkan penjelasan dari Ustadz, mari kita bersama-sama simak video berikut ini. Tetap semangat ya. Begini ya, jujur adalah keselarasan antara ucapan dengan perbuatan. Jadi kalau suatu berita sesuai dengan keadaan yang ada, maka dikatakan jujur. Tapi kalau tidak, maka dikatakan dusta. Kejujuran itu ada pada ucapan, juga ada pada perbuatan. Allah mencintai orang yang berbuat jujur, dan mereka akan mendapat pahala serta ridho dari Allah. Sedangkan bagi mereka yang berdusta akan mendapat dosa dan murkanya.
Lalu bagaimana dong? Jeruknya kan sudah di dalam perut nih. Kamu yang tanggung dosanya, Dok. Yang tidak jujur kan bukan cuma Dodo. Tuh, Anto juga tidak jujur. Loh, jangan sembarangan nuduh kamu, Dok. Aku cuma minum es saja. Kamu jangan macam-macam, Dok. Itu fitnah namanya. Bukan yang itu, Tok. Lalu yang mana, Dok? Yang waktu itu, kamu mengembalikan uang belanja ibumu 2.000, tapi yang dikasih kan cuma 1.000. Ingat kan, Tok? Loh, kamu tahu kok diam aja, Dok? Karena Dodo dibagi 500. Pantes. Dodo. Ya sudah, Dok. Nih kembalikan uangnya ke paman tukang es tadi. Siap, Bos. Bagaimana anak-anakku yang sudi dan solihah? Sudah melihat video tadi ya, atau menonton video tadi, dan pastinya dari video tadi ada beberapa pesan yang bisa kita ambil, ya, yaitu apa pesannya? Bahwa ketika kita misalnya mendapatkan kembalian, ketika kita misalnya membeli jajan, maka jangan lupa ya, kalau misalkan kita dapat kembalian yang berlebih, sebagai seorang muslim, kita harus apa anak-anak? Iya, betul, jujur untuk mengembalikan, dan insya Allah akan ada pahala yang sangat luar biasa ketika kita berbuat jujur. Nah, untuk lebih jelasnya, untuk bisa mempelajari semuanya ini, maka kita bareng-bareng ya, kita bersama-sama untuk menyimak penjelasan dari Ustadz berikut ini. Tetap fokus dan semangat. Ya, untuk selanjutnya, anak-anakku yang solihah, mari kita simak bersama-sama ya, katanya dengan penjelasan dari Ustadz. Nah, terlebih dahulu mari kita amati beberapa contoh yang ada di sekitar kita, betapa banyak kita melihat anak-anak yang jauh dari kata dan solihah. Nah, mari kita simak gambar berikut ini ya. Nah, anak-anak bisa membacanya, jangan sampai kita menirunya ya. Dan yang kedua juga sama, yang kita bisa kita lihat dalam sebuah buku kita baca, ada bukunya bahkan, yaitu kisah Malin Kundang ya. Nah, selanjutnya, nah, pastinya kita ada sebuah keinginan, kita berusaha anak-anak untuk apa? Dalam pembelajaran kali ini kita harus ada tekad, yaitu keinginan untuk jadi anak yang solih dan solihah. Allahumma amin. Nah, mau tahu ciri-cirinya anak yang solih dan solihah dalam Islam? Ya. Mari kita lihat ya, kita simak penjelasan dari Ustadz berikut ini. Anak solih dan solihah harus memiliki sifat berikut ini, yaitu apa? Yang pertama adalah jujur. Dalam bahasa Arab, jujur memiliki makna as-sidqu atau sidik, yang artinya adalah berkata benar. Kemudian secara bahasa atau secara etimologi, jujur artinya adalah suatu perilaku yang mencerminkan kesesuaian antara apa yang diucapkan serta apa yang diperbuat sesuai dengan kenyataan yang ada. Nah, bisa kita lihat gambar berikut ini ya. Nah, penjelasannya adalah jujur juga tidak mengurangi atau menambahi berita, atau sekarang zamannya yaitu hoax ya. Nah, sampai kita kena hoax ya. Kemudian lawan kata jujur adalah bohong atau dusta, di mana dusta merupakan sifat orang yang munafik. Hadis Nabi Muhammad SAW ya, tanda orang munafik yaitu ada 3. Yang pertama adalah jika berbicara ia berdusta, jika berjanji ia mengingkari, dan apabila dipercaya maka ia berkhianat. Na'udzubillah min dzalik ya. Mudah-mudahan kita tidak sampai seperti itu. Kemudian jujur merupakan petunjuk serta jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan dusta adalah petunjuk dan jalan menuju neraka ya, seperti tadi video ya tentang Dudur Syamil tadi. Jangan sampai kita seperti Dodo ya. Dan jujur terbagi lagi menjadi 3 anak-anak. Yang pertama yaitu jujur dalam niat atau kehendak, dalam hati ya. Yang kedua adalah jujur dalam perkataan atau lisan. Kemudian yang ketiga, jujur dalam perbuatan atau amaliyah kita. Berikutnya, manfaat sifat jujur dalam kehidupan sehari-hari adalah yang pertama, meningkatkan kecintaan Allah SWT pada kita. Hati tentram karena tidak berbohong. Kemudian yang berikutnya, semua permasalahan dapat selesai dengan mudah. Yang berikutnya, dipercaya orang lain dan menimbulkan rasa percaya diri. Dan yang terakhir, akan terbiasa dengan perilaku terpuji. Ya, itu manfaatnya. Amanah itu artinya adalah jujur atau dapat dipercaya. Secara bahasa artinya adalah dapat diartikan dengan sesuatu yang dipercayakan kepada kita ya dari orang lain. Nah, maka dari itu amanah itu harus dijaga, dilindungi dan dilaksanakan dengan baik ya.
Kemudian amanah itu terbagi menjadi 3 macam anak-anak. Yang pertama apa? Yang pertama adalah amanah manusia terhadap Allah SWT. Dan juga mendapatkan amanah sebagai seorang khalifatullah, khalifah Allah. 2. Amanah manusia terhadap orang lain. Dan yang ketiga, amanah terhadap diri sendiri. Ya, lawan kata amanah yaitu khianat. Seperti tadi di hadis tadi ya. Dan khianat itu artinya suatu perbuatan mengingkari janji atau kepercayaan dari orang lain. Na'udzubillah min dzalik. Dan amanah itu dalam Islam itu wajib untuk kita laksanakan. Jika tidak melaksanakan amanah, maka kita berdosa atau akan mendapatkan status hukumnya haram ya. Na'udzubillah juga. Dan Rasulullah SAW merupakan teladan sifat amanah yang luar biasa, yang patut kita contoh. Ya. Dan bahkan dalam surat Al-Ahzab ayat 21 Allah berfirman, sesungguhnya dalam diri Rasulullah adalah suri teladan yang sangat luar biasa, uswatun hasanah, suri teladan yang baik dalam segala hal, dalam segala segi kehidupan. Itulah Rasulullah SAW ya. Kemudian berikutnya adalah ya, mari kita bisa lihat gambar berikut ini. Nah, contoh dari amanah ya khususnya untuk kita semuanya adalah sebagai seorang pelajar. Yang pertama adalah kita senantiasa rajin belajar. 2. Menjaga nama baik orang tua. 3. Mengerjakan tugas dari Bapak Ibu guru atau ustadzah. Dan yang keempat, menjaga nama baik guru kita dan juga orang tua kita. Untuk hormat dan patuh kepada orang tua dan guru ini ya, nanti ya Ustadz akan mulai menjelaskan ya. Nah, bisa sambil kita lihat gambar berikut ini. Nah, kita sebagai seorang anak harus hormat dan patuh kepada orang tua. Dan juga tidak lupa kita juga hormat dan patuh kepada guru kita. Nah, terus berikutnya, cara hormatnya bagaimana Ustadz? Nah, cara hormat dan patuhnya adalah, apakah harus kemudian kita mengangkat tangan seperti ini? Oh, tidak. Ya, caranya adalah dengan kita, pertama, ketika kita dinasihati atau ketika kita diberikan nasihat, maka kita harus patuh dan taat. Dan yang kedua, memenuhi harapan orang tua untuk rajin sholat dan belajar. Ya. Dan yang ketiga, membantu kesibukan orang tua kita dan senantiasa mendoakan orang tua kita. Ya, itu beberapa contohnya. Kemudian yang berikutnya adalah, ya, nah ini ada sebuah gambar juga anak-anak bisa kita lihat. Sampai orang tua kita tua pun, ya, kita juga harus senantiasa hormat dan patuh kepadanya. Ya, jangan sampai lupa ya. Ya, kemudian yang berikutnya adalah hormat dan patuh kepada orang tua. Hormat dan patuh kepada guru. Ya, ini contohnya bagaimana ya, nanti bisa kita lihat anak-anak di video berikut ini atau yang saya tampilkan ini. Bagaimana caranya? Nah, caranya adalah, ya. Nah, sebelum kemudian kita masuk ke caranya, nah ini caranya nih ya. Yaitu yang pertama adalah saat bertemu memberi senyum dan mengucapkan salam. Dan saat diberi tugas atau PR hendaknya segera dikerjakan dengan tepat waktu. Dan yang berikutnya adalah yang ketiga, saat dinasihati mendengarkan dengan seksama dan menaati. Dan yang keempat, saat berbicara bersikap santun, lembut, serta apa anak-anak tidak memotong pembicaraan dari guru kita. Ya, yang kelima adalah saat guru sedang mengajar dalam kelas, ya, kita bersikap tenang, berusaha bersikap tenang dan memperhatikan. Itu caranya ya, atau contohnya ya. Nah, itu penjelasan dari Ustadz ketika tentang santun dan menghargai teman. Apakah itu santun dan menghargai teman? Nah, santun berarti halus budi, bahasa dan sopan tingkah lakunya. Kemudian orang yang santun itu biasanya sabar, tenang, sopan, penuh rasa belas kasihan dan suka menolong. Nah, pasti di beberapa dari kita sudah pernah memperhatikan itu ya. Sedangkan menghargai berarti menghormati, mengindahkan dan memandang penting kepada orang lain. Nah, contoh perilaku santun dan menghargai teman yaitu apa saja anak-anak? Ya, berikutnya kita lihat satu, mengucapkan salam ketika bertemu dengan teman kita. Kemudian yang kedua, berbicara dengan lembut dan tidak menyinggung perasaan, ya, atau tidak kita istilahnya zaman sekarang itu membuli ataupun mengejek, ya, jangan sampai, ya, itu hukumnya haram dalam Islam. Kemudian yang ketiga, hindari kata-kata kasar, keras dan kotor. Kemudian yang keempat, peduli keadaan teman serta suka menolong kesulitannya. Dan yang kelima, bersahabat dengan siapa saja anak-anak, tidak memandang orang tersebut kaya atau miskin, normal ataupun tidak normal.
cantik atau tidak cantik, dan lain sebagainya. Dan kita juga tidak boleh mencela perkataan atau perbuatan dari teman kita. Ya, itu adalah contoh tadi dari bagaimana caranya kita bersikap santun dan menghargai teman. Nah, anak-anakku yang soleh-solihah, dari beberapa penjelasan Ustadz tadi, ya, ini kemudian bisa Ustadz ringkas ya, bahwa ternyata ciri anak yang soleh-solihah dalam Islam yaitu apa saja? Yaitu yang pertama memiliki sifat jujur, yang kedua sifat amanah, yang ketiga sifat hormat dan patuh kepada orang tua dan guru, dan yang keempat memiliki sifat santun dan menghargai seseorang atau menghargai teman atau orang lain ya, seperti itu. Nah, itu ya penjelasan dari Ustadz. Nah, selanjutnya, baik anak-anakku yang solih dan solihah, demikianlah pembelajaran kita pada kesempatan kali ini, khususnya di MAPEL atau mata pelajaran Pendidikan Agama Islam atau PAI dan Budi Pekerti. Khususnya tema apa? Yaitu tema Aku Anak Solih. Dan mudah-mudahan bermanfaat ya untuk kita semuanya dan bisa kita praktikkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Marilah kita tutup pembelajaran kita pada kesempatan pagi kali ini dengan bersama-sama membaca bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dan doa penutup majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm an icon, man. And my girl about a 10. I should fuck her in the Benz.